Kamu tahu nggak Palangkaraya itu termasuk kota yang minim gempa di Indonesia? Serius? Kenapa bisa begitu? Iya, karena letaknya jauh dari lempeng tektonik aktif. Jadi, Palangkaraya hampir nggak terpengaruh sama pergerakan lempeng bumi yang sering jadi penyebab gempa. Oh, makanya aman, ya? Jadi, kalau wilayah-wilayah lain sering kena gempa, Palangkaraya relatif tenang. Betul sekali. Letaknya yang di bagian tengah Pulau Kalimantan juga membuatnya lebih stabil dibandingkan kota-kota yang berada di dekat pertemuan lempeng seperti di pulau-pulau lain. Sebenarnya masih banyak banget keanehan dan hal menarik di provinsi ini. Kalau kalian penasaran, yuk saya ajak jalan-jalan kalian ke Provinsi Kalimantan Tengah. Mari kita melihat yang aneh-aneh. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Salah satu fakta menarik kota Palangkaraya adalah termasuk wilayah terluas di Indonesia. Luasnya sendiri mencapai 2.853 km persegi. Dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas hutan. Di samping itu, luas wilayah ini adalah 4 kali lipat dari Jakarta dan memiliki penduduk yang tergolong sedikit. Tak heran jika jalanannya jarang mengalami kemacetan. Adapun jumlah penduduknya pada 2022 terhitung sekitar 305.907 jiwa. Kamu tahu nggak kalau Palangkaraya itu punya sejarah yang unik banget sebagai ibu kota Kalimantan Tengah? Oh ya? Aku belum tahu banyak soal sejarahnya. Memang apa yang menarik dari Palangkaraya? Jadi, Palangkaraya itu didirikan tahun 1957 oleh Presiden Soekarno. Waktu itu Soekarno punya visi besar untuk menjadikannya sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Wow, keren! Jadi, Soekarno membangun Palangkaraya dengan ide menjadikannya ibu kota Indonesia? Iya, betul. Letak geografisnya yang di tengah Indonesia dianggap strategis, apalagi daerahnya bebas dari gempa bumi dan jauh dari zona rawan bencana. Menarik banget. Jadi, mungkin saja sebenarnya Palangkaraya bisa jadi ibu kota. Bisa dibilang begitu. Sampai sekarang, masih banyak yang menganggap Palangkaraya punya potensi jadi pusat pemerintahan di masa depan. Fakta menarik kota Palangkaraya lainnya adalah namanya diambil dari bahasa Dayak Ngaju, yaitu dari kata palangka yang artinya wadah atau tempat. Sementara itu, kata raya memiliki arti besar. Dengan begitu, Palangkaraya diartikan sebagai tempat yang besar dan mulia di Indonesia. Kota Palangkaraya memiliki potensi yang cukup besar dari segi perkebunan, seperti karet, kelapa sawit, kepala, dan jambu mete. Dari 4 komoditas perkebunan itu, karet menjadi yang terbesar dengan luas lahan pada tahun 2017 mencapai 5.008 hektare. Luas total lahan karet di Palangkaraya itu membuat kota tersebut mampu memproduksi sekitar 3.288,05 ton. Palangkaraya dikenal dengan objek wisata religinya yang unik, yaitu Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Salah satu masjid tercantik di Indonesia memiliki ornamen yang khas, yakni terdapat ornamen talawang atau perisai khas suku Dayak berukuran raksasa. Masjid ini juga dihiasi kaligrafi kalimat tauhid yang didesain menggunakan model khat kufi. Simbol tersebut melambangkan ketauhidan untuk Islam dan merah putih untuk Indonesia. Masjid ini dibangun sejak 1984 di atas lahan tanah seluas 5 hektare yang berada di kawasan Islamic Center Palangkaraya. Masjid ini disebut sebagai salah satu bangunan masjid termegah di Kalimantan Tengah. Palangkaraya dilintasi sungai yang besar, yakni Sungai Kahayan. Di bantaran sungai itu sedikitnya ada belasan perahu wisata berkapasitas 10 orang, juga kapal motor lasang teras garu yang lebih besar. Melipir ke tepi terdapat Tugu Proklamator Bung Karno juga cukup menarik perhatian para wisatawan. Tugu yang juga merupakan Tugu Peringatan Provinsi Kalteng ini berada sekitar 300 meter dari kawasan Flamboyan. Dari tempat ini, Anda bisa menikmati senja terbaik dengan pemandangan Jembatan Kahayan. Ada pula Taman Nasional Sebangau yang posisinya di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. Taman Nasional itu sebenarnya membentang di 2 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, salah satunya Palangkaraya. Taman Nasional ini merupakan habitat asli orangutan. Luasnya yang mencapai 568.700 hektare juga menjadi tempat hidup bagi 808 jenis tumbuhan, 15 jenis mamalia, 182 jenis burung, dan 54 jenis ular.
Percampuran suku dan budaya telah membuat makanan khas Palangkaraya memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya yakni karuang, terbuat dari daun singkong yang ditumbuk halus. Panganan tradisional Palangkaraya ini diolah dengan kuah kental yang kaya akan rempah-rempah dan dicampur dengan terong kecil, kacang tanah, dan ikan teri. Makanan khas Palangkaraya selanjutnya adalah bangamat yang diolah dari daging kelelawar dan sayur jantung pisang dengan kuah rasa gurih yang khas. Selain itu ada kue gagatas, yakni camilan yang terbuat dari beras ketan dengan lapisan gula pada bagian luar. Banyak ditemukan perajin di kota Palangkaraya yang menyuguhkan karya-karya kain dan pakaian batik dengan desain yang unik. Batik tersebut yang dinamakan benang bintik memiliki ragam motif khas suku Dayak. Terdapat bermacam-macam motif benang bintik yang menarik seperti motif batang garing, motif balanga, motif ukiran, dan sebagainya. Di Kalimantan Tengah, Anda dapat menemukan orangutan dan bekantan, dua spesies langka yang dilindungi dan menjadi simbol penting bagi alam liar Indonesia. Hutan Kalimantan Tengah adalah rumah bagi orangutan Borneo, salah satu spesies kera besar yang terancam punah. Melihat orangutan di habitat alaminya adalah pengalaman yang mengesankan dan menjadi salah satu daya tarik utama bagi para wisatawan. Bekantan atau proboscis monkey adalah spesies monyet endemik yang dapat ditemui di hutan Kalimantan Tengah. Ciri khas hidung panjang jantan membuatnya mudah dikenali dan pengamatan mereka dalam kehidupan liar merupakan pengalaman yang menghibur dan mendidik. Salah satu rumah betang kuno terletak di Tumbang Malahoy, Kabupaten Gunung Mas. Jaraknya sekitar 190 km dari Palangkaraya. Warga setempat menyebutnya rumah betang Toyoy bin Panji karena cerita sejarahnya menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun oleh tokoh adat setempat bernama Toyoy bin Panji. Rumah adat ini memiliki panjang 36 meter dan lebar 9,95 meter. Dibuat dari berbagai jenis kayu seperti bangkirai, sungkai, ulin, dan kayu khas Kalimantan lainnya. Tiang-tiangnya juga besar dengan tinggi mencapai 5,58 meter. Selain sebagai tempat tinggal, rumah betang sering digunakan untuk upacara sakral dan musyawarah desa. Taman Nasional Sebangau seluas lebih dari 568.000 hektar ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 2004. Kawasan ini merupakan ekosistem hutan gambut yang kaya akan flora dan fauna. Hutan ini berfungsi sebagai penyimpan karbon yang penting, membantu dalam pengendalian perubahan iklim. Di dalam Taman Nasional ini, kita dapat menemukan berbagai spesies tumbuhan, termasuk pohon kayu yang bernilai tinggi, tanaman endemik, dan berbagai jenis anggrek yang tumbuh subur di area gambut. Keberagaman flora di sini menjadi penyangga bagi kehidupan satwa liar. Salah satu daya tarik utama Taman Nasional Sebangau adalah keberadaan orangutan. Taman ini menjadi salah satu habitat penting bagi orangutan Borneo yang kini terancam punah. Selain itu, kita juga bisa melihat berbagai spesies lain seperti bekantan, ular, dan berbagai jenis burung yang menghuni hutan ini. Taman Nasional Sebangau juga menjadi tujuan wisata yang menarik bagi para pecinta alam dan penggemar ekowisata. Pengunjung dapat melakukan trekking di jalur-jalur yang telah disediakan, mengamati satwa liar, dan menikmati keindahan alam yang memukau. Juhu umbut rotan adalah masakan yang terbuat dari umbut rotan, yaitu tunas muda dari tanaman rotan. Umbut rotan ini memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang lezat, menjadikannya bahan yang sangat dihargai dalam masakan tradisional suku Dayak. Juhu umbut rotan dapat ditemukan di berbagai pasar tradisional dan restoran di Kalimantan Tengah. Masyarakat setempat sangat bangga dengan hidangan ini dan seringkali menyajikannya dalam acara-acara spesial atau perayaan budaya. Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga melambangkan kearifan lokal dan hubungan masyarakat dengan alam. Umbut rotan yang digunakan dalam masakan ini biasanya diambil secara berkelanjutan sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut, gunung ini menawarkan jalur pendakian yang menantang, namun memberikan pengalaman yang sangat memuaskan bagi para pendaki. Perjalanan menuju puncak Gunung Tangkiling dipenuhi dengan keindahan alam yang menakjubkan. Hutan tropis yang lebat, udara segar, dan suara alam yang damai menciptakan suasana yang ideal untuk meditasi. Banyak orang datang ke sini untuk menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari dan mencari ketenangan batin. Di puncak Gunung Tangkiling, pengunjung dapat menemukan tempat yang tenang untuk bermeditasi.
Suasana damai dan pemandangan yang menakjubkan membantu menciptakan pengalaman meditasi yang mendalam. Meditasi di sini memungkinkan kita untuk terhubung dengan alam dan diri sendiri, memfokuskan pikiran, dan mencapai ketenangan. Selain meditasi, Gunung Tangkiling juga sering digunakan untuk kegiatan spiritual lainnya, seperti yoga dan retreat. Banyak komunitas spiritual mengadakan acara di sini, mengundang peserta untuk belajar tentang teknik meditasi dan cara mengembangkan kesadaran diri. Apakah kalian tahu? Tradisi Basara adalah salah satu ritual adat yang dijalankan oleh masyarakat suku Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah. Basara dilakukan sebagai bentuk komunikasi spiritual dengan para leluhur dan roh penjaga. Ritual ini bertujuan untuk meminta berkah, perlindungan, dan juga untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam semesta. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Dayak akan berkumpul untuk mengadakan upacara yang dipimpin oleh tokoh adat atau dukun kampung. Mereka percaya bahwa doa-doa yang dipanjatkan dalam ritual ini dapat menjaga harmoni antara alam, manusia, dan dunia roh. Festival Budaya Isen Mulang adalah festival tahunan yang diadakan di Kalimantan Tengah. Isen Mulang sendiri berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti pantang mundur. Semangat ini tercermin dalam festival ini yang menjadi ajang bagi masyarakat Dayak dan suku-suku lainnya untuk menunjukkan kebanggaan mereka akan budaya dan tradisi leluhur. Festival Budaya Isen Mulang biasanya berlangsung selama beberapa hari dan diisi dengan berbagai macam acara yang menarik. Salah satu yang paling dinantikan adalah pawai budaya, di mana peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah akan mengenakan pakaian adat dan menampilkan tarian tradisional mereka. Pawai ini menjadi warna tersendiri karena kostum yang penuh hiasan khas Dayak seperti bulu, burung enggang, dan perhiasan manik-manik. Sekian video kali ini, jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.